Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi ilmu dan ulama. Terkait dengan urgensi ilmu dan ulama, ada 4 poin yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu ilmu bermanfaat, yang kedua keutamaan orang berilmu, yang ketiga yaitu kewajiban menuntut ilmu, dan yang keempat yaitu krisis ilmu dan ulama. Untuk poin pertama yaitu ilmu bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun dari penjelasan hadis di atas ialah jika manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariyah, artinya sedekah yang mengalir, yakni pahalanya mengalir terus walaupun yang bersedekah telah meninggal dunia. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dimaksudkan ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Yang ketiga yaitu anak soleh. Menurut Ibnu Hajar Al-Makki, maksud anak soleh di sini adalah anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri anak yang soleh ialah anak yang mau dengan sepenuh hati mendoakan orang tuanya. Pada hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran tentang perlunya manusia mencari amal yang berkualitas, kekal, dan bermanfaat baik selama di dunia maupun setelah meninggal dunia. Kualitas amal itu tidak terputus pahalanya walaupun ia telah meninggal dunia selama amalnya masih dimanfaatkan oleh manusia. Pelajaran yang dipetik dari hadis di atas yaitu yang pertama, motivasi meningkatkan amal soleh yang lebih bermanfaat dalam berbagai sektor, baik dalam diri, keluarga, dan sosial masyarakat. Yang kedua, keutamaan menuntut dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, anjuran menyebarkan ilmu pengetahuan baik secara langsung dengan cara mengajar maupun melalui karya tulis. Yang keempat, memotivasi para orang tua agar dapat mendidik anak-anaknya secara islami agar menjadi anak yang soleh. Yang kelima, anjuran bersedekah, amal jariyah, dan wakaf. Poin yang kedua yaitu keutamaan orang berilmu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan ahli ilmu atau alim terhadap ahli ibadah atau abid adalah kelebihanku terhadap orang yang paling rendah di antara kamu sekalian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sabdanya, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, serta penghuni langit dan bumi, sampai semut yang berada di sarangnya, dan juga ikan, senantiasa meminta rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Adapun penjelasan dari hadis di atas ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan orang alim atas abid. Alim artinya orang yang berilmu pengetahuan, terutama ilmu syara, sedangkan abid adalah ahli ibadah saja. Keduanya diperuntukkan dalam beragama. Orang alim harus beribadah sebagai manifestasi ilmunya, yakni pengamalan ilmu. Demikian juga abid harus berilmu, karena ibadah tidak dapat diterima kalau tidak didasari ilmu. Pelajaran yang dipetik dari hadis di atas yaitu yang pertama,
Keharusan orang alim beribadah dan keharusan abid memiliki ilmu. Ilmu tak ada manfaatnya tanpa ibadah, dan ibadah tidak diterima tanpa ilmu. Yang kedua, proses belajar mengajar ilmu lebih utama daripada melaksanakan ibadah yang sunnah, karena ibadah hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, sedangkan ilmu selain bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, anjuran untuk menghormati para ulama dan para penuntut ilmu serta mendoakan mereka. Yang keempat, anjuran agar melakukan hal yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Poin yang ketiga yaitu kewajiban menuntut ilmu. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dicari. Hadis riwayat Ibnu Abil Bar dari Anas, hadis sahih. Penjelasan dari hadis di atas ialah mencari ilmu suatu kewajiban sekalipun di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun pula. Tidak ada alasan seseorang meninggalkan ilmu atau tidak mencarinya. Makna mencari ilmu sekalipun di negeri Cina adalah sekalipun jauh dari tempat tinggal, sekalipun menderita dan sulit, sekalipun datang dari non-muslim atau sekalipun di negara minoritas muslim yang sudah maju, tetap mencari ilmu diperbolehkan. Hukum mencari ilmu wajib bagi seluruh muslim, baik laki-laki dan perempuan. Makna wajib di sini ada kalanya wajib ain dan ada kalanya wajib kifayah. Kata muslimin berbentuk muzakkar atau laki-laki, tetapi maknanya mencakup muzakkar dan muannas. Pelajaran yang dipetik dari hadis di atas yaitu yang pertama, kewajiban menuntut ilmu di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun, sekalipun dalam keadaan sulit dan jauh. Kedua, kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf. Ketiga, kewajiban menuntut ilmu ada kalanya wajib ain dan ada kalanya wajib kifayah. Keempat, penuntut ilmu dicintai, dihormati, dan dilindungi oleh para malaikat. Poin yang keempat yaitu krisis ilmu dan ulama. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu yang dicabut dari dalam dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Sehingga bila sudah tidak ada lagi orang alim, maka orang-orang akan mengangkat orang yang bodoh sebagai pemimpin. Kemudian mereka ditanya sesuatu, mereka memberi fatwa yang tidak didasari ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan dari hadis di atas ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang krisis ilmu dan ulama yang merupakan tanda dekat kiamat, bahwa suatu ketika ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini sehingga manusia tidak mengenal ilmu dan tidak mengenal kebenaran. Dan yang terjadi pada manusia di muka bumi adalah kebodohan, kebiadaban, pembantaian, dan kebinatangan yang merupakan akibat dari krisis ilmu tersebut. Itulah situasi dunia jika ilmu ulama telah lenyap atau tidak dihiraukan oleh manusia. Hadis ini juga memberikan berita perhatian dan peringatan, bukan berita penetapan yang harus diterima atau harus berserah diri dengan keadaan yang rusak. Justru merupakan tantangan bagi umat Islam agar menghindarkan diri dari tantangan tersebut. Pelajaran yang dipetik dari hadis di atas yaitu yang pertama, ulama adalah sumber informasi ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Kedua, perintah untuk mencari ilmu. Ketiga, anjuran untuk menuntut ilmu sehingga muncul generasi ulama yang dapat mengayomi manusia dan memberikan wasiat dalam perkara agama. Keempat,
Berfatwa tanpa ilmu akan merugikan diri sendiri dan menyesatkan manusia. Kelima, peringatan untuk tidak meminta fatwa dari orang yang tidak mempunyai ilmu. Keenam, kelangkaan ulama merupakan salah satu makin dekatnya hari kiamat. Kesimpulan mengenai pembahasan urgensi ilmu dan ulama. Yang pertama, ada 3 amal manusia yang tak terputus pahalanya sekalipun telah meninggal dunia, yaitu sedekah jariah. Maknanya sedekah sesuatu benda yang tidak habis setelah dimanfaatkannya, pahalanya mengalir selama masih dapat dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat artinya ilmu itu diajarkan kepada orang lain, diamalkan, dan diajarkan juga kepada orang lain. Anak soleh adalah anak yang beriman dan mendoakan kepada orang tua. Yang kedua, seorang alim atau ahli ilmu lebih utama daripada abid, yakni ahli ibadah. Bagaikan keutamaan Nabi terhadap sahabat yang terendah. Keutamaan alim tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sedangkan keutamaan abid hanya untuk dirinya sendiri. Allah dan seluruh makhluk di langit dan di bumi membacakan sholawat kepada orang yang tidak alim. Sholawat Allah maknanya memberi rahmat, sholawatnya para malaikat memohonkan ampunan, sedangkan sholawat makhluk berdoa memohon ampun dan rahmat. Yang ketiga, mencari ilmu hukumnya wajib, ada kalanya wajib ain dan ada kalanya wajib kifayah, tergantung ilmunya. Kewajiban mencari ilmu sekalipun dalam keadaan jauh dan sulit seperti di negeri Cina. Malaikat hormat terhadap apa yang dilakukan pencari ilmu dengan menghamparkan sayapnya, berhenti tidak terbang untuk diinjak mereka atau mengayomi mereka. Demikian juga seluruh makhluk mulai yang terbesar sampai yang terkecil seperti ikan di laut memohonkan pengampunan kepadanya. Yang keempat, peranan ilmuwan dan ulama sangat penting dalam melestarikan ilmu dan memelihara alam. Ilmunya Allah di bawah mereka. Jika mereka wafat, maka lenyaplah ilmu dari bumi. Dan jika ilmu sudah terangkat, manusia akan mengangkat pemimpin yang tak berilmu. Fatwanya sesat dan menyesatkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan urgensi ilmu dan ulama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.